yang diberikan di PPT ini adalah meskipun ditemukan bukti pendidik telah menstimulasi, tapi karena metodenya tidak sesuai dengan konsep PAUD, maka tidak dicentang. Artinya, dua ini ada, tetapi tidak sesuai dengan konsep PAUD. Seperti ini menulis. Menulis ini boleh menulis, tetapi mungkin menulis dalam versi CSD. Ya, misalnya ini ada gambar ayam, kemudian apa dan sebagainya. Maka itu tidak dicontreng. Boleh Bu, Bapak dan Ibu bebas. Bisa mencontreng, bisa tidak mencontreng, bisa mencontreng. Sesuai dengan bukti yang Ibu dapatkan. Hanya saja itu perlu ditulis. Perlu diberitahukan kepada asesor validasi yang nanti menilai hasil dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, catatan butir itu berbunyi seperti ini, salah satu contohnya. Ya, mungkin ada salah 2, salah 3 yang Ibu nanti buat sebuah catatan karena biasanya banyak yang punya cara mengungkapkan catatan tersebut bagus. Ya, ini hanya contoh, Bu. Ya, misalnya catatan butirnya adalah guru menstimulasi untuk menebalkan huruf dan memfasilitasi anak untuk menggunakan alat tulis dalam mengisi LKS sehingga stimulasi masih dilakukan secara drilling, belum sesuai dengan konsep pembelajaran di PAUD. Artinya, dua centangan dari butir indikator ini dijelaskan di atas bahwa belum sesuai. Sehingga ada alasan, ada bukti tetapi belum sesuai. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang dicontreng itu diberikan juga keterangan sehingga bisa meyakinkan. Guru memfasilitasi anak untuk menggunting dengan berbagai kertas serta memfasilitasi anak bermain balok sehingga terstimulasi juga anak untuk memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Artinya catatan butir itu ketika ada di centang, ya berarti kita juga perlu mengungkapkan itu. Nah, ketika tidak, berarti kita juga perlu mengungkapkan itu berdasarkan pengamatan Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak itu adalah orang yang langsung melihat kegiatan dan dibeli juga. Cocok ya. Berikutnya ini ada Bapak Ibu sekalian, biasalah kalau kita lagi Zoom kadang-kadang lupa ya. Penulisan catatan per butir dalam visitasi. Nah, satu catatan diberikan untuk setiap butir pernyataan dalam instrumen penilaian visitasi oleh asesor A, asesor B, dan kelompok, artinya tim asesor. Jadi ada asesor dari asesor A, ada dari asesor B karena kita visitasi 2 asesor, ada juga hasil dari kelompok dan itu biasanya diselesaikan oleh asesor A. Gitu. Tapi boleh juga diselesaikan bersama. Ya, diselesaikan sesuai adat. Berikutnya adalah catatan menunjukkan temuan yang paling penting dan menarik saat visitasi. Saya kira itu tadi yang saya sudah jelaskan, bahwasanya ada catatan-catatan, baik itu yang ada maupun tidak ada, tetap diberikan pernyataan apalagi yang tidak ada. Catatan menggambarkan alasan penilaian terhadap indikator-indikator dari butir pernyataan dalam instrumen penilaian visitasi, misalnya mengapa asesor menyentang 2 indikator, mengapa tidak keseluruhan indikator. Tadi kita sudah lihat contohnya. Kemudian catatan dibuat berdasarkan data yang diperoleh. Dokumen, foto, video wawancara, hasil observasi, website, media sosial, dan sumber data lainnya. Catatan menggunakan struktur kalimat yang lengkap, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Catatan menggunakan bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, dan ringkas. Catatan memakai ejaan dan tanda baca yang benar, karena kadang-kadang koma, titik itu biasanya kita lupa. Bukan tidak tahu, tapi lupa. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, kalau bisa seluruh aktivitas Bapak dan Ibu saat proses pembelajaran, mulai dari menjemput, itu Ibu videokan dan minta bantuan ke satuan pendidikan. Kalau Ibu tidak sempat datang pada awal karena jalanan itu di daerah itu biasanya bermasalah. Seperti itu, sehingga tidak ada terlewatkan momen-momen di mana Bapak dan Ibu bisa bercerita terkait dengan bagaimana keadaan di satuan pendidikan. Catatan per butir berisi alasan asesor mencentang atau tidak mencentang indikator. Catatan per butir berupa fakta yang ditemukan, bukan memindahkan tulisan dari pernyataan di instrumen. Jadi kadang-kadang juga saya juga pernah gitu
memindahkan catatan itu, mengcopy ya seperti itu, tapi diharapkan supaya jangan. Kenapa? Karena nanti tidak akan kelihatan bahwa mana catatan yang paling penting dan menarik yang Ibu lakukan saat visitasi, mana catatan yang tidak ada dokumennya, ada tetapi tidak sesuai dengan konsep PAUD. Ya, ini adalah penulisan penilaian hasil akreditasi dalam visitasi. Nah, asesor A dan B, jadi Bapak dan Ibu berdua akan berdiskusi ya untuk menyusun penjelasan hasil akreditasi PHA. Jadi kita bisa berdiskusi, Bu. Biasanya penjelasan dari teman-teman itu kalau bersama, satu kepala dengan dua kepala pasti berbeda hasilnya, karena kalau satu kepala hanya berpikir sendiri, tapi kalau dua pasti kita berdiskusi. Jadi itu memang hasilnya lebih bagus, dan kemudian penilaian tersebut dapat dilakukan dengan baik.